Fitnah akan muncul dari sini. Beliau menunjukkan tangannya ke arah timur, yakni arah munculnya dua tanduk setan. Sobat Rizki rahimakumullah, Ibnu Katsir banyak meriwayatkan tentang kondisi menjelang datangnya hari kiamat dalam kitab An-Nihayah Fitan wa Ahwal Akhir Az-Zaman. Dan di dalamnya membahas tentang huru-hara yang menjadi tanda-tanda kiamat. Huru-hara ini berawal dari munculnya kebodohan, imbas dari dicabutnya ilmu pengetahuan dari manusia. Manusia sudah tidak lagi mengenal halal dan haram lagi. Demikian pula hatinya diselimuti kedengkian dan iri hati. Hal ini pula yang menyebabkan mereka mudah terhasut. Tercabutnya ilmu dari hati mereka tentu saja menyebabkan hati mereka menjadi gelap. Lalu, bagaimana gambaran mengerikan huru-hara di hari kiamat? Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW ini. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, menjelang kiamat akan ada beberapa hari di mana ilmu dicabut. Lalu diturunkanlah kebodohan dan terjadi banyak kerusuhan. Adapun kerusuhan ialah pembunuhan. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Amasi dengan lafaz yang sama. Ini semua menunjukkan bahwa suatu ketika nanti ilmu akan dicabut dari umat manusia di akhir zaman, sehingga Al-Quran pun akan lenyap dari mushaf-mushaf dan dari dalam hati manusia. Akhirnya manusia tidak memiliki ilmu. Yang ada hanyalah kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah lanjut usia. Mereka mengeluh dan menyatakan bahwa mereka hanya bisa mengucapkan La ilaha illallah. Padahal mereka mengucapkannya hanya sekedar ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis redaksinya cukup panjang. Rasulullah SAW menggambarkan huru-hara yang muncul jelang kiamat, yaitu banyak terjadi kerusuhan, peperangan, pembunuhan, banyak terjadi gempa bumi. Takkan terjadi kiamat sehingga ada dua pasukan besar berperang. Pertempuran terjadi di antara keduanya, demikian sengitnya. Padahal pengakuan masing-masing sama. Dan takkan terjadi kiamat sebelum dibangkitkannya dajjal-dajjal pendusta. Hampir ada 30 orang jumlahnya. Masing-masing mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takkan terjadi kiamat sebelum dicabutnya ilmu. Banyak terjadi gempa bumi. Waktu berlalu cepat. Huru-hara merajalela dan banyak terjadi kerusuhan, yaitu pembunuhan. Adapun huru-hara ini akan muncul dari sebelah timur. Dalam hadis ini tidak dijelaskan perihal kepastian tempat muncul huru-hara ini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah berdiri di sebelah mimbar sambil menghadap ke timur, lalu bersabda, ketahuilah sesungguhnya huru-hara akan timbul dari sini, dari tempat munculnya tanduk setan atau kata beliau tanduk matahari. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, ya Allah, berkahilah kami pada penduduk Syam kami dan pada penduduk Yaman kami. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan Najd wahai Rasulullah? Nabi bersabda, ya Allah, berkahilah kami pada penduduk Syam kami dan pada penduduk Yaman kami. Para sahabat bertanya, bagaimana dengan Najd wahai Rasulullah? Nabi bersabda, di sana akan muncul banyak keguncangan dan fitnah.
Di sana pula akan muncul tanduk setan. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab memahami bahwa yang dimaksud dengan Najd dan negeri timur adalah Irak. Suatu ketika ia berkata, "Wahai penduduk Irak, sungguh seringnya kalian bertanya tentang masalah-masalah sepele, dan sungguh beraninya kalian menerjang dosa-dosa besar. Padahal aku telah mendengar dari ayahku, yaitu Abdullah bin Umar, bahwa beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya fitnah datang dari arah sini." Beliau sambil mengarahkan tangannya ke arah timur. Dari sanalah muncul 2 tanduk setan. Hadis riwayat Muslim. Hal yang sama juga dikatakan banyak ulama. Mereka menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan Najd dalam hadis tersebut adalah Irak dan semua daerah dataran tinggi di sebelah timur Madinah. Mereka juga menjelaskan bahwa yang dimaksud fitnah yang muncul dari timur dan Najd adalah kekufuran, kebid'ahan, dan kesesatan. Al-Khattabi mengatakan, Najd adalah semua yang ada di arah timur, dan Najdnya penduduk Madinah adalah Irak dan yang searah dengannya, karena ia ada di arah timur Madinah. Dan makna Najd adalah semua dataran yang tinggi, dan Najd adalah lawan kata gaur atau lembah yang artinya sesuatu yang rendah. Sehingga Tihamah semuanya adalah lembah dan Mekah termasuk dalam Tihamah. Lalu yang dimaksud dengan dari sanalah muncul 2 tanduk setan adalah di sanalah terbitnya matahari. Dan memang matahari terbit dari arah timur. Sebagaimana ini dengan jelas disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika hajib bagian awal dari matahari telah muncul, maka janganlah sholat sampai matahari terlihat. Dan jika hajib bagian akhir dari matahari mulai tenggelam, maka janganlah sholat hingga ia tenggelam sepenuhnya. Dan janganlah sholat di sekitar waktu tersebut, karena ia matahari terbit di antara 2 tanduk setan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan, perkataan tanduk setan ini ditafsirkan oleh Ad-Dawudi bahwa maksudnya adalah tanduk setan secara hakiki, dan dimungkinkan maknanya adalah kekuatan setan dan sarana-sarana setan untuk menyesatkan manusia. Ini penafsiran yang lebih bagus, dan pendapat lain bahwa maknanya adalah setan menggabungkan kepalanya dengan matahari ketika ia terbit, agar manusia sujud kepadanya. Pendapat lain bahwa di matahari ada setan yang ketika matahari terbit, maka ia terbit di antara 2 tanduk setan. Ujar Ibnu Hajar. Sobat Rizki rahimakumullah, di dalam huru-hara jelang datangnya kiamat juga muncul beberapa fitnah-fitnah yang menyertainya, seperti halnya 6 fitnah yang akan Rizki paparkan kali ini, di mana fitnah itu akan muncul menjelang terjadinya hari kiamat. Melalui berbagai hadis, Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa ada tanda-tanda kiamat yang akan terjadi menjelang hari akhir. Salah satunya adalah merajalelanya fitnah yang menimpa manusia, terlebih umat Islam. Dikutip dari buku Kasyif Al-Minan fi Amalat As-Sa'ah wa Al-Malahim wa Al-Fitan oleh Mahmud Rajab Hamadi, fitnah memiliki arti yang berkaitan dengan ujian, cobaan, kesusahan, musibah, godaan, serta hal-hal yang tidak disukai seperti kekafiran, dosa, dan kedurhakaan. Demikian fitnah yang akan terjadi jelang hari kiamat mengacu pada ujian hingga musibah yang menimpa seluruh manusia.
termasuk kaum muslim. Fitnah yang dimaksud bisa berbentuk kebaikan dan keburukan, atau kesenangan dan kesusahan. Fitnah ini kelak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditunjukkan untuk membersihkan jiwa hamba-hambanya, bukan untuk menyiksa atau menyakiti mereka. Mengenai dalil yang menyebutkan akan terjadi fitnah menjelang hari kiamat, di antaranya ada sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Musa al-Asy'ari. Beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya menjelang terjadinya kiamat, ada fitnah-fitnah seperti sepotong malam yang gelap gulita. Pada pagi hari, seseorang dalam keadaan beriman, tetapi pada sore hari ia menjadi kafir. Sebaliknya pada sore hari seseorang dalam keadaan beriman, namun di pagi hari ia dalam keadaan kafir. Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berjalan cepat. Maka patahkan busur kalian, putus-putuslah tali kalian, dan pukul pedang kalian dengan batu. Jika salah seorang dari kalian kedatangan fitnah-fitnah ini, hendaklah ia bersikap seperti anak terbaik di antara dua anak Adam, yakni bersikap seperti Habil." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Hakim. Dalam sebuah hadis disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW menuturkan, "Ketahuilah, sesungguhnya fitnah itu dari sini, fitnah itu dari sini, dari arah terbitnya tanduk setan." Hadis riwayat Bukhari. Hadis yang diriwayatkan Muslim dan Ahmad menyebutkan kalau Rasulullah SAW menunjukkan tangannya ke arah timur, arah di mana dua tanduk setan akan muncul. Dan berikut ini adalah beberapa fitnah yang akan terjadi jelang datangnya hari kiamat. Di urutan yang pertama ialah merosotnya agama dan syariat. Syariat maupun ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak diingkari menjelang hari akhir. Seluruh manusia, termasuk umat Islam, akan mementingkan dan lebih memilih dunia dibandingkan urusan agamanya, sehingga banyak dari mereka yang murtad dari Islam. Ini seperti yang diungkap dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai pinggul-pinggul wanita kabilah Daus bergoyang di sekitar Zi Al-Khalisah, yaitu berhala Daus yang mereka sembah pada masa jahiliyah." Hadis riwayat Bukhari. Di urutan yang kedua ialah perpecahan di antara umat Islam. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan kalau fitnah akan bermunculan dari arah timur. Beliau bersabda, "Fitnah akan muncul dari sini." Beliau menunjukkan tangannya ke arah timur, yakni arah munculnya dua tanduk setan. "Dan kalian akan saling membunuh. Sesungguhnya Musa membunuh keluarga Fir'aun karena tidak sengaja." Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan kalau fitnah yang muncul dari arah timur itulah yang jadi penyebab umat Islam terpecah belah. Yang dimaksud arah timur di sini menurut buku Fitnah dan Peta ke Akhir Zaman oleh Abu Fathiyah al-Adnani, yakni wilayah Irak, terkhusus Khurasan, menjadi pusat fitnah terbesar. Dari kawasan Irak dan sekitarnya itu muncul kelompok Khawarij, Syiah, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Manawiyah, Mazdakiyah, Qadianiyah, Bahaiyah, dan lainnya. Kelak dari sana juga
akan muncul Dajjal serta Ya'juj dan Ma'juj. Di urutan yang ketiga ialah keinginan untuk mati agar terlepas dari fitnah. Dengan ujian, cobaan, serta godaan yang tersebar membuat sebagian manusia ingin mengakhiri hidupnya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan datang sampai ada seorang laki-laki melewati kuburan seseorang, lalu ia berkata, 'Alangkah baiknya sekiranya aku menepati tempatnya.'" Hadis riwayat Ibnu Hibban. Di urutan keempat ialah maraknya pembunuhan. Jelang kiamat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memberitahukan akan terjadi pembunuhan di antara manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan muncul al-haraj." Para sahabat bertanya, "Apa itu al-haraj?" Rasulullah menjawab, "Pembunuhan, tetapi kalian bukan memerangi orang-orang musyrik, melainkan kalian saling membunuh satu sama lain, sampai-sampai seseorang membunuh tetangganya, saudaranya, pamannya, dan anak pamannya." Para sahabat bertanya kembali, "Apakah pada saat itu kami masih punya akal sehat?" Beliau menjawab, "Sesungguhnya akal seseorang pada zaman itu akan dicabut dan digantikan oleh manusia bodoh. Kebanyakan dari mereka itu benar, tetapi sebenarnya tidak." Al-Hadis. Di urutan yang kelima ialah meluasnya kebodohan. Selain itu, kebodohan akan merebak sebelum terjadinya kiamat. Ini karena ilmu agama khususnya telah merosot dan menurun lantaran manusia tidak memperdulikannya lagi. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di antara tanda kiamat ialah sedikitnya ilmu, munculnya kebodohan, merebaknya perzinahan, diminumnya khamr, berkurangnya laki-laki, dan tersisa perempuan, sehingga satu laki-laki untuk 50 perempuan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di urutan yang keenam ialah kemunculan Dajjal. Inilah cobaan terbesar sebelum datangnya hari kiamat, yakni munculnya Dajjal. Dajjal disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai fitnah terhebat yang belum pernah ada sebelumnya di muka bumi. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, semenjak Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam alaihissalam, belum pernah ada fitnah di bumi yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti lelah memperingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Aku adalah nabi paling terakhir dan kalian adalah umat paling akhir. Dia pasti muncul di tengah kalian. Kalau dia muncul dan aku masih hidup di tengah kalian, aku menjadi wakil setiap muslim untuk melawannya. Tetapi kalau dia muncul setelah aku mati, maka setiap orang mewakili dirinya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penggantiku yang memegang urusan setiap muslim. Dia Dajjal akan keluar dari sebuah jalan antara Syam dan Irak. Kemudian dia akan membuat kerusakan ke tempat-tempat sekitarnya. Wahai hamba-hamba Allah, teguhlah pada keyakinan agama kalian." Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Hakim. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sabdanya yang lain, kalau besarnya fitnah Dajjal membuat para nabi dan rasul sebelum beliau sering memperingatkan umatnya, Mansur Abdul Hakim dalam bukunya Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi menjelaskan fitnah Dajjal begitu besar lagi bahaya
karena ia akan membuat kerusakan di muka bumi selama kemunculannya. Dan ia akan berusaha untuk menyesatkan manusia dengan berbagai cara dalam waktu yang singkat. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.